Assalamualaikum Bunda, jumpa lagi di video tentang makanan pendamping ASI bagian kedua. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang 1. Apa itu MPASI, 2. Tujuan MPASI, 3. Prinsip pemberian MPASI, 4. MPASI sesuai rekomendasi, 5. MPASI usia 6 hingga 8 bulan, 6. MPASI 9 hingga 11 bulan, 7. MPASI usia 12 sampai 23 bulan. Cara pembuatan MPASI sesuai dengan buku KIA. Nah, untuk part 2 ini kita akan membahas tentang pertama, 5 hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian MPASI. 2. Manfaat MPASI. 3. Penyiapan MPASI. Lanjut pada pemberian makan responsif. Penting untuk memperhatikan bagaimana cara memberikan makan kepada bayi dan apa saja yang perlu diperhatikan ketika memberikan makan pada bayi. Diperlukan kesabaran dari ibu atau pengasuh dalam memberi makan. Susui bayi semau bayi. Makan dari tempat makannya sendiri. Bila sudah bisa makan sendiri, dapat dihias makanannya. Lama makan sebaiknya 30 menit, dapat dilanjutkan bila tidak mau makan maksimal 40-50 menit saja. Suasana yang menyenangkan, makan bersama keluarga dapat dibuat dengan jadwal yang teratur. Hindari memberikan minuman terlalu banyak sebelum dan saat makan. Hindari memaksa dalam memberikan makan atau mengancam anak. Hindari menonton TV, media elektronik, main selama makan, sehingga fokus bayi pada makan. Bunda, ada 5 kunci aman makanan dan kebersihan. Terdapat 5 kunci aman makanan dalam menyiapkan, mengolah, dan menyimpan makanan. Bunda perlu memperhatikan kelima kunci tersebut agar terjamin kebersihan makanannya. Sebelum menyiapkan makanan dan memberikan makan pada anak, Bunda juga perlu selalu mencuci tangan dengan 6 langkah. Cuci tangan pakai sabun di air mengalir dan cuci bahan makanan yang akan diolah. Pisahkan penyimpanan serta bedakan pisau dan talenan untuk bahan makanan mentah dan bahan makanan matang. Memasak dengan benar dan matang, terutama bahan makanan protein hewani. Simpan makanan matang pada suhu yang tepat atau aman. Gunakan air dan bahan baku yang aman. Bunda, dalam pemberian MPASI ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perlu mengenali tanda kesiapan bayi dalam menerima makanan padat seperti refleks menjulurkan lidah sudah mulai berkurang, refleks muntah sudah mulai melemah, kepala sudah tegak dan dapat duduk dengan bantuan. Memperlihatkan minat pada makanan lain selain ASI. Tanda lapar pada bayi dan anak. Gerakan menghisap atau mengecapkan bibir, membuka mulut ketika melihat sendok atau makanan, memasukkan tangan ke mulut atau menangis, dan mencondongkan tubuh ke arah makanan atau berusaha menjangkau. Tanda kenyang pada bayi dan juga anak. 1. Pertama, memalingkan muka. 2. Menutup mulut dengan tangannya. 3. Rewel atau menangis dan tertidur. Hal apa saja yang perlu kita perhatikan ya Bunda? Yaitu berikan anak makan dari piringnya sendiri, sehingga pengasuh akan tahu seberapa banyak anak itu makan. Duduk bersama anak, bersikap sabar, dan berikan dorongan agar ia mau makan. Pada saat bayi dan anak sudah dapat memegang makanannya sendiri, biarkan dia makan sendiri makanannya. Bayi dan anak sering kali ingin makan sendiri. Berikan ia dorongan untuk melakukan hal itu, tapi pastikan bahwa makanan itu memang masuk ke mulutnya. Dan jangan diberikan bahan makanan yang dapat menimbulkan tersedak. Bunda, ayah, dan pengasuh bisa menggunakan tangan setelah dicuci untuk menyuapi anak. Biasakan makan bersama keluarga untuk menciptakan suasana yang dapat meningkatkan perkembangan psikoafektif pada anak.
Hindari memberikan anak terlalu banyak minum sebelum dan sewaktu makan. Dan jangan lupa berikan pujian kepada anak bila dapat menghabiskan makanannya. Apa saja manfaat dari MPASI? Yang pertama, memenuhi kekurangan zat gizi makro dan zat gizi mikro, terutama vitamin A, zat besi, dan C pada ASI yang sudah mulai berkurang saat usia 6 bulan. Protein hewani diutamakan dalam pemberian MPASI untuk mencegah terjadinya anak stunting atau pendek. Manfaat ketiga dari MPASI adalah stimulasi keterampilan gerakan otot rongga mulut. Karena usia 6 hingga 9 bulan merupakan periode kritis untuk mengenalkan makanan padat untuk melatih keterampilan gerakan otot rongga mulut yang berguna untuk fungsi bicara. Apabila keterampilan tersebut tidak dilatih, maka akan beresiko pada gangguan sulit makan dan fungsi bicara. Yang perlu diperhatikan dalam penyiapan MPASI antara lain pemberian sejumlah minyak atau lemak sebagai sumber energi yang efisien menjadikan MPASI padat gizi tanpa menambahkan jumlah MPASI yang diberikan. Kedua, memilih bahan makanan yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, lemak, vitamin, dan mineral terutama zat besi dan zinc. Perhatikan higienitas dan sanitasi. Tekstur mempertimbangkan kemampuan oromotor pergerakan otot mulut. Penggunaan gula dan garam dibatasi dengan jumlah tertentu sesuai dengan usia. Asupan gula dalam bentuk gula tambahan dibatasi di bawah 5% total kalori untuk anak di bawah usia 2 tahun. Asupan gula yang disarankan adalah berupa gula alamiah seperti buah segar, bukan jus buah atau produk dengan tambahan pemanis. Kebutuhan garam pada anak usia 0-12 bulan yaitu kurang dari 1 gram per hari atau kurang 400 mg natrium. Sedangkan pada anak usia 1 hingga 3 tahun adalah sekitar 800 mg. Bunda, MPASI dapat diambil dari makanan keluarga dan makanan lokal dengan memperhatikan kecukupan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral terutama zat besi. Makanan lokal yang bisa kita manfaatkan yang mengandung protein hewani adalah telur. Ini sudah dibuktikan dengan hasil penelitian bahwa pemberian telur 1 biji per hari selama 6 bulan akan secara signifikan meningkatkan pertumbuhan pada anak termasuk penambahan tinggi badan anak sehingga mampu mengurangi stunting. Sedangkan makanan lokal yang bersumber protein nabati yang bisa kita manfaatkan adalah kacang hijau yang mampu menambah berat badan juga bisa menambah tinggi badan pada anak. Bunda sering mendengar mitos bahwa makan daging atau ikan dapat menyebabkan kecacingan atau menunda memperkenalkan protein hewani karena takut akan alergi. Faktanya, daging atau ikan adalah sumber protein hewani yang mengandung tinggi zat besi yang sangat dibutuhkan oleh bayi. Kecacingan pada bayi dapat disebabkan karena lingkungan bermain bayi yang kurang bersih. Sedangkan protein hewani yang dapat diperkenalkan sejak pertama bayi mulai mendapatkan MPASI karena mengandung zat gizi yang dibutuhkan bayi. Jadi Bunda, jangan takut untuk memberikan makanan pendamping ASI yang mengandung zat gizi yang baik bagi anak. Bunda, perlu juga diketahui bahwa pemberian ASI tetap dilanjutkan sampai usia 2 tahun atau lebih. Dengan memperhatikan pertumbuhan perkembangan serta pemberian makanan yang paling kuat dan seimbang sesuai usia. Dengan melanjutkan menyusui sampai 2 tahun atau lebih dapat meningkatkan bonding atau ikatan batin ibu dan bayi, serta memberikan daya tahan tubuh pada bayi. Bunda, sampai di sini video tentang makanan pendamping ASI. Semoga bermanfaat. Bunda cerdas, MPASI bergizi dan berkualitas, pertumbuhan dan perkembangan anak optimal, stop stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.